Nah, sebelum mulai pekerjaan atau pembelajaran hari ini, lingkungan kita harus bersih dulu ya. Silakan cek. Sudah? Sudah bersih semua? Oke, kalau sudah bersih, silakan keluar kelas. Dicek dulu mejanya atau kursinya, apakah ada sampah di sekitar kita. Kalau ada, nanti silakan dibuang dulu ke tempat sampah di luar, silakan. Karena sebelum mulai pekerjaan atau pembelajaran hari ini, lingkungan kita harus bersih dulu ya. Silakan dicek. Sudah? Sudah bersih semua? Oke. Oke, kalau sudah bersih, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pertemuan siang hari ini. Silakan. Untuk teman-teman sebelum kita mulai kegiatan atau bagi yang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sikap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita duduk kembali. Oke, pada kemarin itu kita sudah bahas ya tentang pengujian remote server. Nanti hari ini Pak mau absen dulu sebelum kita mulai. Nanti hari ini Pak mau absen dulu sebelum. Jadi yang pertama Ahmad Mutado ada. Oke. Cesar Kristianti. Oke. Kemudian Dina Nabila ada. Kemudian Faiza Wanita. Kemudian Gusti Ayu Tutut. Kemudian M. Amar Mahidin. M. Redo Saputra. Ada Pak. Marsanda Priscilia. Melda Siti Zahara. Muhammad Nadia Rahman Ayu. Fani. Raffi Zaki. Kemudian Ramadan Negara. Terakhir Tasya Bayana. Oke, alhamdulillah hari ini sudah minggu kemarin itu kita sudah membahas cara dan instalasi dari remote server menggunakan paket SSH dari Debian 10 ya. Oke, langsung saja di sini. Siang ini Pak ada kata-kata motivasi seperti biasa di setiap pertemuan itu selalu Pak sisipkan kata-kata motivasi ya. Yang kali ini itu dari Jim Rohn. Mungkin bisa di searching di internet siapa sih Jim Rohn ini. Oke, kata-katanya itu jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah. Jangan mengharapkan semuanya. Jadi dari kata-kata ini itu sempat Pak bermotivasi juga. Karena memang susah kalau kita mau dikit-dikit mudah. Tapi bagaimana kita di kemampuan yang kita miliki tetap semangat karena setiap orang itu mempunyai karakteristik, kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda di bidang yang masing-masing. Oke, lanjut lagi. Ini sebelum kita lanjut ke materi pada siang hari ini, itu kita akan coba flashback terhadap materi terlebih dahulu ya. Apa yang dimaksud dengan SSH? Siapa? SSH adalah sebuah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh. Ya, dari temannya tadi bahwa SSH itu remote server, jadi kita bisa mengendalikan suatu sistem itu tanpa harus kita berada di samping sistemnya dari jarak jauh. Memang seorang administrator jaringan itu memang kerjanya itu di belakang layar, jadi tidak terlalu dilihat di depan. Jadi admin IT itu biasanya di belakang layar, dia konfigurasi dan sibuk sendiri mengerjakan tugas-tugas admin IT.
salah satu tugasnya itu adalah tentang kompetensi atau IPK dan IPK yang harus dimiliki diselesaikan oleh tadi. Yang pertama itu kita sama yang kemarin itu mengevaluasi. Di indikatornya itu menjelaskan konsep remote server yang pertama. Yang kedua itu menentukan cara konfigurasi remote server. Yang keterampilannya itu di 421 melakukan konfigurasi remote server dan terakhir itu menguji hasil konfigurasi remote server. Hasil konfigurasi remote server. Oke, next lagi. Nah, tujuan pembelajaran siang hari ini cuma jalan-jalan aja ya langsung bisa, tapi pada kontekstual dan struktur langkah-langkahnya atau apa namanya itu rincian step by step ini kita harus tepat. Jangan sampai kita balik ya. Jadi diharapkan kita itu sesuai dengan prosedur yang telah kita tentukan. Kemudian, nah di sini sama seperti kemarin itu penilaiannya itu terdiri dari sikap seperti biasa. Pak itu akan menilai bagaimana apa namanya pengetahuan. Jadi bahwasanya anak-anak itu harus mempunyai pengetahuan baik di bidang materi yang sedang kita kerjakan sekarang tentang server. Itu bisa diperoleh dari berbagai cara, bukan hanya dari bapak dan ibu gurunya saja, tapi bisa melalui modul, buku, kemudian ada hands-on dan internet. Jadi pengetahuan ini itu bisa kita dapat, ya. Dan terakhir itu di keterampilan. Nah, setiap anak-anak harus mempunyai skill di dalam penjelasan materi ini. Entah itu skill konfigurasi, entah itu skill troubleshooting jaringan, baik skill untuk presentasi. Itu karena presentasi itu termasuk dalam tentang apa? Ada yang bisa? Bagaimana? Ya, silakan. Dengan blackboard testing dan whiteboard testing. Oke, benar ya. Jadi bagaimana sih kita menentukan suatu sistem itu berjalan sesat? Buat melalui dua metode. Jadi yang uji fungsi. Jadi misalkan suatu sistem itu kalau tidak berjalan sesuai fungsinya, maka bisa dikatakan bahwa sistem itu gagal. Kemudian yang kedua itu kita bisa menguji dengan menggunakan yang kedua yaitu whiteboard testing, yaitu kita bisa menguji script atau coding yang telah kita gunakan dalam melakukan atau mengkonfigurasi remote server tersebut. Nah, di sini tinggal kita pilih saja bagian mana yang mau kita testing. Boleh pakai whiteboard testing, misalkan menggunakan whiteboard testing dia menggunakan aplikasi tambahan seperti putih, boleh. Jadi kita bisa melalui pengujian dengan bantuan aplikasi putih. Oke. Dua materi. Yang pertama itu tentang video pembelajaran penelitian remote server. Nah, di sini dalam video ini nanti kita bisa lihat sama-sama bagaimana seorang admin IT atau administrator jaringan menguji server atau paket Debian 10 yaitu SSH yang telah terinstall dengan baik dan benar. Jadi di sini Pak harapkan anak-anak itu melihat bagaimana sih caranya kita pengujian. Memang terlihat sebentar nanti videonya, tapi insya Allah semoga bermanfaat ya. Karena di situ ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Misalkan Pak, saya mau mencari sumber lain Pak dari video lain, boleh nggak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalian mau mencari sumber dari mana? Dari A, dari ya nggak apa-apa. Kesemuanya sumber materi belajar itu pada prinsipnya sama. Tinggal kita bagaimana cara mempraktikannya. Karena kalau kita lihat saja tanpa kita praktek itu sepertinya bakal percuma. Jadi kita perhatikan, kemudian kita kerjakan. Kalau bisa sesuai prosedur ya, biar hasilnya itu lebih maksimal. Karena kalau dia nggak berurutan, nggak sistematis, nanti kita sendiri yang bisa repot ya pada saat untuk troubleshooting jaringannya. Oke, next.
Nah, di sini. Oke, yang kedua, di situ ada langkah-langkah pengujian. Nah, jadi sudah kita lihat videonya bersama-sama. Nanti di sana itu ada langkah-langkah pengujian. Nah, langkah-langkah itu yang harus kita ikuti. Pak, boleh nggak Pak? Langkah-langkahnya itu kebalik misalkan. Nah, kalau bisa kita sesuai prosedur ya, biar hasilnya itu lebih maksimal. Karena kalau dia nggak berurutan, nggak sistematis, nanti kita sendiri yang susah, repot ya pada saat untuk troubleshooting jaringannya. Oke, next. Nah, di sini ada video pembelajaran. Nanti kalau ada poin-poin penting itu di sini itu nanti silakan dibuka buku besarnya silakan dibuka, kemudian dicatat poin-poin pentingnya, misalkan bagaimana sih dalam pengisian IP itu hanya hostnya saja yang berbeda. Bagaimana kalau kita salah mengikutkan IP, apa yang terjadi? Nah, diharapkan poin-poin kritikal seperti itu biar mempermudah kita pada saat pengujiannya. Nah, itu yang Pak harapkan ya. Karena kita ini suka lalai, padahal cuma sedikit skripnya, tapi kita banyak lupa ya. Jadi Pak harapkan ditonton secara ini ya, maksimal ya. Hari ini saya akan membahas tentang cara konfigurasi SSH server di Debian 10. Jadi perhatikan dulu ya. Pertama harus disiapkan dalam virtual mesinnya. Ini adalah virtual mesin SSH server yang sudah dijelaskan saja. Jadi ini masih fresh, belum ada installasi apapun, termasuk belum ada konfigurasi IP address. Di sini networknya saya sudah ubah menjadi virtual host adapter. Kemudian yang harus Anda siapkan lagi diantaranya adalah pasti file ISO di jadi kita Oke, jadi perhatikan dulu ya di depan ya. Ini Pak, cepatkan saja. Di sini networknya saya sudah ubah menjadi virtual host adapter. Kemudian yang harus Anda siapkan lagi adalah pasti file ISO di satu berbeda sebelumnya dan aplikasi putih untuk meremote server. Ini dalam virtual mesinnya. Karena server itu biasa ini fungsinya dalam untuk meremote atau mengendalikan server jarak jauh. Jadi kita bisa konfigurasi atau ke server dari manapun melalui akses saya mungkin selamat sejahtera untuk semua. Video kali ini saya akan membahas tentang cara konfigurasi SSH server di Debian 10. Pertama yang harus Anda siapkan adalah virtual mesinnya. Ini adalah virtual mesin SSH server yang sudah terinstall di Debian 10. Jadi ini masih fresh, belum ada instalasi apapun, termasuk belum ada. Oke, jadi sebentar. Kita sudah lihat sama-sama ya. Jadi bahwasanya kita bisa konfigurasi atau ke server dari manapun melalui akses internet saya menuju video kali ini saya akan membahas tentang cara konfigurasi SSH server di Debian 10. Pertama yang harus Anda siapkan adalah virtual mesinnya. Jadi ini masih fresh, belum ada instalasi apapun, termasuk belum ada. Oke, jadi
Kemudian kita tinggal tes koneksinya. Kita tinggal tes koneksinya. Kita minimasi sini, kita buka aplikasi putihnya. Nah, ini aplikasi untuk remote. Tapi sebelum ini kita harus konfigurasi dulu IP address-nya. IP address di interface VirtualBox Host Network-nya. Masuk change adapter option. Di Ethernet ini pastikan enable, masuk ke properties, masuk IP versi 4. Nah, untuk IP address-nya kita konfigurasi sama dengan server, kita bedakan ujungnya saja. Subnet masknya sama. Untuk gateway-nya kita masukkan IP server. Oke. Kemudian kita coba remote si server. Jadi ini sisi server, ini sisi kliennya. Kita akan remote masukkan IP servernya. Open. Nah, kalau ada host key seperti ini berarti connect masuk. Kita tinggal yes saja. Nah, login as root seperti yang kita lakukan tadi di server. Sisi server ini adalah sisi remote-nya. Passwordnya masukkan. Nah, kita sudah masuk ke server ini. Kita bisa kendalikan secara penuh server tersebut. Contoh, saya akan mematikan servernya untuk membuktikan bahwa remote ini berhasil. Kita masukkan perintah di putihnya power off. Harusnya ini akan close sendiri karena sudah diinstruksikan power off dari putih. Enter. Itu konfigurasi remote server sangat mudah. Ini bisa diterapkan di server Anda untuk akses server atau remote server jarak jauh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kita sudah lihat sama-sama ya. Jadi bahwasanya kalau dalam satu network, misalkan di servernya 192.168.100.1, maka di kliennya itu kita bisa gunakan 192.168.100.2, boleh 3 sampai dengan titik 254. Karena itu kelasnya full ya. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan yang kita mau. Jadi kalau bisa jangan sama IP-nya dengan server. Karena kalau terjadi IP di network ada topologi tadi, itu harus kita setting sama ya. Satu network. Jangan sampai beda tadi yang ada pada hasil. Nah, itu kita bisa setting. Kita ganti IP yang sama networknya dan sama IP-nya ya, sama networknya. Nah, sini titik 2 nanti kalian coba yang 100 titik sekian ya, bedanya. Jadi kalau sudah tinggal di klik OK ya. Oke. Nah, sekarang dia akan coba. Nah, ini notifikasi security alertnya ya. Jika kita pilih Z aja. Nah, di sini dia minta login. Root kita apa, kemudian passwordnya apa. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, maka kita sudah bisa mengendalikan servernya ya. Oke, jadi dalam video tadi sudah kita akses itu kita butuh user dan password. User dan password itu bisa kita dapatkan dari user password dari adminnya sendiri, di misalkan kita sendiri otomatis. Jadi setelah dia login, di sini kita akan coba mematikan servernya. Selama ini kan kita matikan server harus ke ruangan dulu. Terus kita biasa kalau di Windows itu shutdown ya, shutdown kemudian dia akan mati komputernya. Tapi kalau di Debian atau di server, jadi dia perintahnya berbeda ya, sistem CTL power off gitu. Nanti dia akan coba mematikan server menggunakan remote SSH-nya. Ini berhasil. Kita masukkan perintah di putihnya power off. Harusnya ini akan keluar sendiri. Karena sudah diinstruksikan power off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sudah kita lihat bersama-sama tadi di video bahwasannya dia setelah login dia menggunakan putih sebagai ngeremo server, kemudian di dalam server dia login. Setelah login dia mencoba mematikan server dari jarak jauh dan ternyata servernya sudah mati. Maka dikatakan bahwasanya pengujian ini itu sudah dikatakan kategori berhasil, bahwa kita sudah berhasil mematikan server. Kita sudah masuk ke login administrator ini sudah bagus ya, jadi sudah masuk. Nah di sini ada langkah-langkah ya, langkah-langkah pengujian kita bahas lagi tadi. Yang pertama itu pastikan dulu bahwasanya status atau paket SSH yang telah kita konfigurasi itu aktif, gitu. Jadi kalau dia tidak aktif, otomatis remote server ini tidak akan bisa bekerja, apalagi kita menggunakan putih juga tidak akan bisa connect. Jadi pastikan terlebih dahulu bahwa SSH itu sudah aktif dan running. Kemudian jika sudah selesai ini, kita buka aplikasi putih tadi seperti di video tadi. Jadi kita itu akan melihat aplikasi putih, kemudian IP-nya, nih, IP servernya itu berapa misalkan. Misalkan IP servernya itu 192.168.100.1, ya kita ganti sesuai dengan IP servernya. Kalau IP servernya itu 192.168.100.3, otomatis ini kita harus ganti juga ke titik 3 ya. Begitu sebaliknya. Jadi IP yang kita gunakan di kolom ini itu adalah IP dari server. Kemudian di sini port. Jika kita menggunakan SSH, jadi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, SSH itu apa, telnet itu apa, itu bisa dibaca kembali materinya. Nah, di sini SSH itu kita menggunakan port 22. Jangan sampai kebalik. Sedangkan kalau di port 23 itu biasa kita pakai telnet. Nah, kemarin juga sudah kita bahas apa sih dampak dari menggunakan telnet, keuntungannya, kemudian apa sih kegunaan menggunakan SSH. Jadi kita review sebentar, bahwasanya menggunakan SSH itu lebih aman karena ada secure-nya ya, jadi ada enkripsinya. Tapi kalau telnet itu tidak ada secure-nya, jadi dia hanya lewat-lewat saja. Jadi disarankan kita sebagai calon-calon administrator IT itu menggunakan yang SSH. Telnet itu baik diketahui sebagai pengetahuan ya. Kemudian, nah di sini yang nomor 3 itu adalah remote access via localhost. Jadi ada notif seperti ini. Jadi pada saat kita berhasil meremote sebuah server menggunakan SSH, maka akan mengeluarkan suatu pernyataan atau notifikasi seperti ini yang menandakan bahwa kita diberi RSA ya. Nah ini RSA key untuk keamanan data. Jadi sebagai notifikasi. Kemudian jangan lupa kita klik accept ya, bahwa kita menerima ada koneksi yang masuk dari luar dengan IP sama dan password sama. Kemudian dengan user yang sudah kita tentukan tadi ya. Jadi pada saat itu kita harus pilih accept. Kalau kita pilih cancel, maka dia akan gagal. Balik lagi, jadi nggak bisa diakses. Jadi diusahakan kita pilih yang accept ya. Kalau connect once, jadi hanya sekali saja. Sekali connect sudah tutup. Nanti kedua kalinya dia minta lagi. Tapi kalau ini enggak, satu kali aja sudah semuanya ya. Jadi paham bedanya ya. Mau install apa lagi? NTP, mau install web server, mau menginstal misalkan apa lagi? DNS web dan lain-lainnya, mail server itu bisa dari server. Termasuk tadi contoh untuk mematikan server itu sendiri. Jadi kalau setelah kita masuk ke dalam server itu kita bisa mengontrol dan mengendalikan sistem server tersebut ya. Dari presentasi atau materi pada siang hari ini ya, silakan Ibu. Selain aplikasi putih, apa saja yang bisa menguji SSH? Oke, baik. Jadi apakah aplikasi lain
untuk menguji SSA. Oke. Jadi untuk menguji SSA itu banyak cara ya. Bisa kita menggunakan BCP, bisa. Jadi kalau sudah pernah dengar ada BCP, boleh dipakai. Itu juga sudah Pak jelaskan di pertemuan kemarin. Sudah ada banyak. Tinggal kita pilih saja mau pakai yang mana. Kenapa kita pakai yang putih? Karena aplikasi putih itu sudah friendly, sangat mudah digunakan. Yang lain tidak ada ya? Oh ya, silakan. SSA itu kan buat mengendalikan perangkat dari jarak jauh. Ya. Jarak jauh itu ada batasan maksimal ya? Oke. Ada pertanyaan dari temannya, Pak. Kalau kita mengendalikan remote server kan, apakah dari jarak jauh atau ada jarak-jarak tertentu, Pak? Jawabannya itu sebenarnya tergantung koneksi internet kita. Jadi misalkan kita di suatu kota, jaringan internetnya bagus, kemudian di servernya itu koneksinya bagus, itu tidak masalah jarak. Jadi bisa terkoneksi dengan syarat koneksi internet tadi sudah memadai. Tapi terjadi kendala jika pada saat misalkan di kota B itu servernya bagus, jaringan internetnya bagus, tapi kita yang di kota C itu tidak ada jaringan atau terhalang gunung-gunung misalkan, atau daerah tersebut belum ada jaringan internet. Nah, itu kita akan kesulitan dalam mengakses suatu remote server. Nah, jadi kita harus mencari lokasi yang terbaik dulu. Cari lokasi terbaik seperti itu. Tanpa internet itu kita susah. Tapi kalau untuk dekat itu pakai jaringan lokal aja bisa. Jadi tidak terbatas jarak sih. Yang penting media pengantarnya itu harus ada, itu syaratnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, coba ada SAPD. Nanti jawabannya di sini soalnya bisa kita lihat sama-sama di bawah. Nah, jadi soal yang pertama itu peserta didik suruh mengamati, mengamati dan menganalisa dari gambar tersebut. Misalkan apa sih tanda kotak merah itu maksudnya apa? Nah, kalau itu dibuang, apakah yang terjadi dengan konfigurasi tersebut? Seperti itu ya, poin yang pertama. Kemudian yang kedua itu peserta didik itu diharapkan mengenali skrip dan fungsinya. Jadi pada saat di soal nomor 3 kita bisa cek yang pertama. Nah, sini ya. Jadi SSA adalah protokol aplikasi yang memungkinkan penukaran data. Ya, silakan. Ini data dirinya. Materi-materi semuanya sudah Pak share di Classroom. Jadi materi pertemuan sebelumnya, pertemuan sekarang itu sudah, dan yang akan datang itu sudah Pak siapkan di Classroom. Nanti RKPD-nya dikumpul pada saat terakhir. Kemudian nanti Pak harapkan ada perwakilan satu kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan. Jadi teman-teman yang lain itu bisa melihat, oh berarti saya benar, oh berarti saya kurang tepat. Seperti itu ya, silakan dikerjakan. Pak kasih waktu lebih kurang 5-10 menit ya. Jadi sambil mengerjakan itu bisa bertanya, bagaimana Pak, ini Pak. Oke, silakan. Jadi silakan kerjakan. Gak apa-apa ya, sambil kerja kita sambil bertanya. Kita memanfaatkan waktu, silakan. Yang teman-teman lain itu pastikan kerjasamanya ya. Nah, di sini Pak, ingatkan lagi, kita ada penilaian. Nah, jadi setiap pekerjaan itu pasti ada penilaian. Jadi silakan kerjakan. Nanti yang mau bertanya silakan bertanya, nggak apa-apa.
Nanti yang tim yang mau maju itu diharapkan untuk mempersiapkan laptopnya ya. Jadi laptopnya sudah ready, pada saat tampil ke depan itu sudah siap ya. Silakan. Kalau masih bingung dengan materinya, silakan bertanya. Oke, silakan. Nah, ada pertanyaan? Aman ya? Oke, silakan berdiskusi ya ke kelompoknya. Jangan berdiam diri saja. Nah, lihat temannya itu lagi asik mengerjakan, jadi kita diharapkan ikut bantu ya. Oke, jangan lupa pada saat sebelum itu di tes ping dulu ya, bahwasanya server dan klien itu pastikan connect. Kalau dia tidak connect ya susah itu ya. Jadi pastikan terlebih dahulu dia connect. Silakan diisi. Sampai 10 menit ya. Nanti yang tim yang mau maju itu diharapkan untuk mempersiapkan laptopnya ya kan. Silakan bertanya. Silakan. Nah, ada pertanyaan? Aman ya? Oke, silakan berdiskusi ya di kelompoknya. Jangan berdiam diri saja. Nah, lihat temannya itu lagi asik mengerjakan, jadi Seru gitu, kenapa Pak? Kenapa harus pagar? oke, ya. Jadi pertanyaan dari tadi itu Pak, kenapa sih di Debian server itu tandanya pagar? Kenapa nggak tanda seru? Kenapa nggak tanda yang lain? Debian itu, kalau kita sebagai user biasa itu lambangnya itu $. Ya. Jadi menandakan bahwa kita sebagai masuk di sebuah sistem atau di Debian itu hanya user biasa. Tapi pada saat kita menggunakan super user atau root, kita menggunakan berubah menjadi thread. Kenapa tidak perintah lain sih? Kenapa enggak itu tanda lain? Karena di sistemnya itu memang sudah terkonfigurasi 2 perintah itu saja. Jadi kita tidak bisa memasukkan perintah yang semau kita, misalkan listang atau bagaimana. Jadi pada kita ketikkan itu invalid. Dia tidak kenal perintah itu perintah. Sama kayak kita cek IP. Kalau kita cek IP di Debian kan IP address ya. Kalau di Windows itu IP config. Kalau kita tukar perintahnya, kita tuh harus sesuai mengerjakan sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan. Jadi pada saat kita cek IP di Debian 10 khususnya, itu menggunakan IPA atau IP address kalau mau enter, maka dia akan keluar. Tapi kalau kita menggunakan perintah di Windows yang di luar skenario dia, maka tidak akan jalan. Jadi dia invalid. Jadi dia tidak
mengenali apa sih siapa yang diperintah ini, dia tidak kenal. Itu aja jawabannya Pak. Makasih Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi selain kelasnya, terus poin-poinnya itu ada berapa soal itu silakan yang kerjakan. Biar cepat, jadi dibagi rata. Misalkan satu kelompok itu nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya dikasih B atau C. Jadi setiap tim itu bisa bekerja sama. Jadi cepat kita kerjaan. Tidak ada istilah yang nunggu-nunggu ya. Jadi kita semua kerja tim. Tidak ada istilah yang nunggu-nunggu ya. Jadi kita semua kerja tim. Nanti kalau sudah kerja, nanti teman lain ngecek nih, Pak gimana nih? Apakah sudah benar konfliknya ataukah salah? Jadi kan dia bisa ngecek. Oh berarti settingannya ada yang salah nih. Gitu ya. Jadi berkolaborasi lah antara satu timnya itu. Bagaimana caranya biar selesai. Oke, ada bagaimana? Kelompok ini sudah selesai? Belum ya? Ntar lagi. Oke, yang ini? Sudah. Yang di sana bagaimana? Sudah. Yang di sini? Oke, tinggal satu lagi ya. Kita tunggu sebentar lagi. Mungkin temannya mau finishing. Nah, jadi yang diharapkan tadi, siap-siap yang kelompok yang nanti presentasi ke depan, itu mempersiapkan laptopnya. Materinya, jadi pada saat tampil nanti itu sudah bagus, baik ya. Ini ada yang salah nih, ya. Jadi berkolaborasi lah antara satu tim ini. Bagaimana caranya biar selesai. Oke, ada bagaimana? Kelompok ini sudah selesai? Bagaimana? Sudah. Yang di sini? Oke, tinggal satu lagi yang kita tunggu sebentar lagi. Oke, semuanya silakan nanti kita tunggu lah 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Pak harapkan satu kelompok dari 4 kelompok yang ada sekarang itu bisa memberikan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka terkait kasus yang sudah terjadi, yang sudah diberikan. Nah, diharapkan juga kelompok lain itu bisa memberikan respon, karena di sana akan Pak nilai poinnya, ada poin-poinnya. Jadi diskusi di depan, kemudian poin pertanyaan juga ada penjelasan. Oke, ya siapa yang berani silakan. Oke, silakan Pak. Silakan maju. Kalau ada poin-poin penting itu nanti silakan dicatat. Terminum konfigurasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi kami mengenai black box testing. Sebelum memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Dada Sitiara dari Desa Dezariandi, Kalimantan Selatan Putri. Kami akan memulai presentasi yang akan dijelaskan oleh Aji. Kita harus memeriksa apakah setelah aktif atau running dengan tingkat PC, list ini PPD, SSA, status. Setelah itu kita akan masuk ke aplikasi putih. Lalu kita masukkan ID-nya. Pokoknya harus berdua dan connected sama. Masuk ke super user. Lalu seperti passwordnya. Sudah kita akan lakukan tes tentang dapat
disebutkan bahwa pengujian dalam metode observation setting. Baiklah, itu saja dari diskusi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 4 ini menanggapi untuk yang dipresentasikan oleh kelompok 1 sudah benar. Menanggapi kami telah menguji dengan white box testing diperoleh bahwa script program Terima kasih atas tambahan dan ada lagi. Saya Hernando dari kelompok 3 ingin bertanya. Pada saat kita menggunakan cookie, apakah kita bisa bebas menggunakan IP? Untuk pertanyaan tersebut, kita tidak bisa IP karena jika kita menggunakan server maka server dan file tidak akan bisa terhubung. Jadi kita harus menggunakan IP yang sama dengan server tersebut. Oke, Fahmi, apa ada lagi yang ditanyakan? Oke, ada lagi? Ada ya? Oke, terima kasih. Kami ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi sangat bagus ya pada saat didemonstrasikan, pada saat dijalankan, pada saat ujian itu semuanya sudah berjalan dengan lancar. Jadi dapat Pak tarik kesimpulan kesemuanya bahwasanya port yang digunakan dalam SSI itu adalah port 22. Kalau kita menggunakan telnet itu port 23. Koneksi akan berjalan pada saat kita terkoneksi dengan server, baik itu dalam jaringan atau kabel, tapi dengan menggunakan network yang sama. Jadi pada saat kita berbeda itu tidak bisa koneksi ya. Jadi pada saat kita berbeda itu tidak akan bisa koneksi ya. Nah, kemudian pada saat kita sudah masuk ke dalam server itu kita bisa mengkonfigurasi, mematikan server, dan lain-lain. Terserah kita. Jadi dicontohkan di depan tadi itu adalah mematikan sebuah server. Jadi Pak harap dengan berakhirnya presentasi atau pelajaran hari ini, itu dapat menambah ilmu dan wawasan kita pada siang hari ini ya. Jadi diharapkan nanti untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan coba bahas tentang DHCP server ya. Wawasan kita pada siang hari ini ya. Jadi diharapkan nanti untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan coba bahas tentang materi DHCP server. Jadi materinya silakan kita siapkan. Nanti Pak akan udah kasih modul pembelajaran. Oke, sebelum mengakhiri ini silakan rapikan dulu mejanya, sampah-sampahnya dibersihkan. Kalau ada sampah silakan dibuang, dirapikan dulu kursi-kursinya, meja-mejanya. Pastikan tidak ada barang yang tertinggal di dalam kelas ya, semuanya sudah tersimpan dengan rapi. Oke, kemudian kalau sudah rapi semua, kelas memimpin doa. Silakan. Teman-teman, kita pulang. Masih saya diberi keselamatan. Doa mulai.